datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiana Suryardini, Sarjana Pendidikan, merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dengan dosen pembimbing Bapak Bildi Saputro, Magister Pendidikan Konselor. Di sini saya akan menyampaikan terkait seminar pendidikan profesi guru yang telah saya susun. Pembahasan terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah hasil identifikasi diri, yang kedua refleksi pengalaman belajar yang bermakna, yang ketiga adalah hasil penyusunan desain pembelajaran, dan yang keempat adalah refleksi pengalaman belajar selama PPG. Yang pertama adalah visi guru profesional, yaitu membangun generasi pembelajar yang berkarakter, kreatif, dan berdaya saing global melalui pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berfokus pada pengembangan potensi setiap individu. Dan di sini membangun generasi pembelajar yang berkarakter, kreatif, dan berdaya saing global mengacu pada komitmen untuk menciptakan individu yang tidak hanya memiliki integritas dan etika yang baik, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif serta siap berkompetisi di kancah internasional. Yang keduanya adalah melalui pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berfokus pada pengembangan potensi setiap individu, tentunya kami, para mahasiswa PPG Prajabatan, bisa menjadi guru yang dapat menyediakan ruang belajar, merangkul peserta didik, termasuk peserta didik dengan kebutuhan khusus tanpa adanya diskriminasi. Pendidikan inklusif ini memungkinkan untuk setiap siswa dapat memandang siswa tanpa memandang latar belakang sosial budaya ataupun kemampuan fisik dan mentalnya untuk mendapatkan akses dan kesempatan yang setara dalam mengembangkan potensi mereka masing-masing. Visi saya terhadap sosok calon guru adalah menjadi pendidik yang inspiratif, kreatif, dan berdedikasi untuk membangun generasi unggul dengan mencapai potensi terbaik mereka. Terkait kreatif, ini mahasiswa PPG Prajabatan ataupun terkhusus saya dituntut untuk selalu mencari cara baru dan inovatif dalam memberikan layanan sehingga layanan bimbingan dan konseling menjadi lebih menarik,
interaktif, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik di era modern ini. Kreativitas ini juga memungkinkan saya untuk menciptakan lingkungan belajar yang menantang, namun mendukung potensi untuk setiap masing-masing peserta didik. Selain itu, menjadi pendidik yang berdedikasi berarti saya harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap profesi saya, yaitu guru, yang tercermin dalam usaha yang terus-menerus untuk membantu peserta didik mencapai potensi terbaik mereka, baik secara akademik maupun karakter. Penjelasan selanjutnya adalah hal yang saya lakukan untuk mencapai visi terdiri dari 3 kegiatan, yaitu meningkatkan kualitas dan kompetensi diri melalui pendidikan formal, yaitu sarjana pendidikan dan PPG Prajabatan, di mana pendidikan formal ini menjadi pondasi utama bagi seorang pendidik, seorang guru, dengan menempuh program sarjana pendidikan dan juga PPG Prajabatan, di mana dua hal tersebut memperkuat kompetensi dan kemampuan sesuai bidangnya, di mana saya adalah bidangnya di bimbingan dan konseling, bisa juga dalam pengelolaan kelas, serta pemahaman terhadap teori dan praktik pendidikan. Nah, hal ini pula yang menjadikan upaya penting untuk menjadi pendidik yang berkualitas dan siap berkontribusi dalam dunia pendidikan. Yang kedua adalah menggunakan pendekatan pembelajaran yang inklusif, kreatif, inovatif yang mempertimbangkan kebutuhan dan keberagaman peserta didik. Di mana pendidikan ini menuntut saya untuk selalu mempertimbangkan karakteristik unik dari peserta didik. Pendidikan inklusif ini berarti merangkul semua peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus dalam proses pemberian layanan bimbingan konseling secara setara. Pendidikan kreatif dan inovatif membantu saya dalam proses pemberian layanan dengan materi yang relevan, dengan metode yang sesuai, metode yang menarik, bervariasi, dan adaptif terhadap keberagaman peserta didik sehingga pembelajaran lebih efektif dan bermakna. Yang ketiga adalah berkolaborasi dengan kolega, komunitas, dan organisasi terkait untuk mencapai solusi dan strategi dalam memberikan layanan pendidikan yang inklusif. Di sini kolaborasi menjadi sebuah kunci untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dengan bekerja sama dengan rekan-rekan pendidikan, komunitas, dan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan juga tentunya. Nah, hal tersebut bisa terjadi dengan berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, dan strategi terbaik dalam menangani tantangan pendidikan yang inklusif. Selanjutnya adalah refleksi pengalaman belajar yang bermakna. Selama 2 semester yang saya tempuh ini terdapat 12 mata kuliah, yang satunya adalah seminar ini. Yang saya tampilkan adalah 11 mata kuliah, mulai dari filosofi pendidikan Indonesia, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, prinsip pengajaran asesmen 1, praktik pengalaman lapangan 1, perspektif sosiokultural, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, prinsip pengajaran dan asesmen 2, praktik pengalaman lapangan 2, proyek kepemimpinan, dan pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, bagi saya, refleksi pengalaman belajar yang bermakna ada pada mata kuliah proyek kepemimpinan, di mana saya melakukan kegiatan ini di Panti Asuhan Aisyah Bekonang, di mana hal tersebut memberikan wawasan yang mendalam mengenai peran saya tentunya menjadi sebagai calon pendidik dan pemimpin di lingkungan sosial yang nyata nantinya. Mata kuliah ini memberikan kesan dan bermakna tersendiri bagi saya karena melibatkan interaksi langsung dengan anak-anak yang tinggal di panti asuhan,
yang bisa dikatakan ataupun memiliki kemungkinan keterbatasan dan tantangan yang berbeda dibandingkan dengan anak-anak di lingkungan umumnya, yaitu tinggal bersama dengan orang tua. Dan hal ini pula yang memperluas pandangan saya tentang keberagaman dan begitu kompleksnya kebutuhan anak-anak, terkhusus anak-anak yang menjadi peserta didik, serta memberikan kesempatan untuk mempraktikkan kepemimpinan yang inklusif dan empatik. Nah, di sini aspek-aspek yang membuat pengalaman belajar ini begitu bermakna adalah kesempatan untuk berkontribusi langsung pada pengembangan anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus. Selain itu, saya juga belajar untuk menerapkan pendekatan yang adaptif dan kolaboratif dalam menghadapi situasi yang dinamis, sekaligus menyadari pentingnya membangun lingkungan yang mendukung perkembangan emosional dan sosial anak-anak. Nah, tentunya kebutuhan anak di panti asuhan bisa sangat bervariasi dan mencakup berbagai aspek mulai dari aspek fisik, emosional, dan sosial. Nah, di sini yang saya fokuskan yaitu tentang kebutuhan emosional anak-anak di panti asuhan, di mana memang membutuhkan stabilitas dan rasa aman, rasa cinta dan perhatian, serta dukungan psikologis. Nah, dalam mata kuliah proyek kepemimpinan ini, secara perkuliahan memang tidak dilaksanakan dalam kelas besar, akan tetapi dilaksanakan secara konsultasi dan monitoring dengan dosen pembimbing. Selanjutnya adalah artefak sebagai bukti pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran mata kuliah proyek kepemimpinan ini, artefak sebagai bukti pembelajaran mencakup berbagai dokumen dan produk yang menunjukkan pemahaman dan penerapan-penerapan konsep kepemimpinan. Dan yang saya lampirkan ada 3 artefak, di mana di sini ada observasi lingkungan, proposal, dan juga buku panduan dari kegiatan proyek kepemimpinan yang telah dilaksanakan. Di mana dalam observasi lingkungan ini menunjukkan kemampuan saya, kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dan memahami konteks lingkungan tempat kami sebagai mahasiswa menerapkan keterampilan kepemimpinan tersebut yang dimana dilaksanakan pada panti asuhan. Yang ini membantu mahasiswa untuk menyesuaikan strategi apa, hal apa yang sekiranya dibutuhkan dan menjadi kegiatan yang memiliki makna gitu. Observasi ini membantu saya dan teman-teman sekelompok saya untuk menyesuaikan karya apa yang perlu saya lakukan di panti asuhan tersebut dan mengidentifikasi area-area mana yang memang memerlukan perhatian khusus. Yang kedua ada proposal kegiatan, di mana proposal ini menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam merancang dan merencanakan suatu proyek kepemimpinan secara sistematis dan mencerminkan adanya keterampilan dalam menetapkan tujuan yang jelas, mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan, merencanakan sumber daya, serta metode untuk mencapai hal yang diinginkan. Proposal ini juga menggambarkan kemampuan saya bersama kelompok dalam menerapkan pengetahuan teori kepemimpinan ke dalam praktik nyata di lingkungan panti asuhan. Artefak yang ketiga adalah buku panduan. Buku panduan ini muncul ataupun ada begitu karena kegiatan yang dilakukan berupa layanan bimbingan kelompok dengan menggunakan media puzzle atau yang diberi nama Emosel. Nah, buku panduan ini sebagai artefak menunjukkan kemampuan dari mahasiswa dalam menyusun dan menyajikan informasi yang dapat digunakan oleh tim ataupun peserta lain untuk melaksanakan proyek dengan efektif pula. Yang ini menggambarkan keterampilan dalam mendokumentasikan proses, menyusun materi yang jelas dan berguna, serta memberikan panduan yang mendukung pelaksanaan proyek itu sendiri.
Selanjutnya adalah desain pembelajaran, di mana ini berkaitan dengan kegiatan proyek kepemimpinan yang telah dilakukan, di mana RPL yang disusun adalah RPL layanan bimbingan kelompok dengan mengangkat topik pengendalian emosi dan jenis-jenis emosi. Nah, RPL ini sekaligus menjadi artefak dan desain pembelajaran di mana menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam merancang layanan bimbingan dan konseling yang terstruktur dan efektif. Dan ini mencerminkan adanya keterampilan dalam menetapkan tujuan yang jelas, menyusun materi yang relevan, dan memilih metode yang sesuai untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam membantu anak-anak panti asuhan maupun peserta didik memahami berbagai jenis emosi. Bisa diklik melalui PPT yang saya lampirkan ini, RPL ada dalam link tersebut. Selanjutnya ada juga perangkat layanan di mana terdiri dari PPT dan juga media puzzle yang diberi nama Emozel, di mana PPT ini sebagai media layanan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam menyusun materi layanan secara visual dan interaktif. Dan ini memfasilitasi pemahaman anak-anak panti asuhan ataupun peserta didik dengan menyajikan informasi secara sistematis dan menarik, serta memudahkan penyampaian konsep-konsep yang mungkin dirasa kompleks. Begitu. Dan media puzzle yang diberi nama Emozel ini menunjukkan adanya pendekatan yang kreatif dan inovatif dalam desain pembelajaran. Dan ini membantu anak-anak panti asuhan dan peserta didik mampu belajar tentang emosi dengan cara yang interaktif dan praktis. Permainan puzzle ini memfasilitasi pelaksanaan layanan secara aktif dan partisipatif yang dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Selain itu, penggunaan media permainan ini mencerminkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan elemen permainan dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling untuk membuat proses layanan itu berjalan lebih menarik dan efektif. Pembahasan selanjutnya adalah refleksi pengalaman belajar selama PPG. Setelah mengikuti serangkaian refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah seminar PPG, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya berorientasi pada kebutuhan peserta didik dengan guru itu menjadi atau berperan sebagai fasilitator, di mana mendampingi dan memberdayakan peserta didik. Selanjutnya adalah seharusnya pendidikan Indonesia itu berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik yang tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga mencakup nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, empati, dan kerjasama. Dan yang ketiga adalah menjadi lebih kontekstual dan relevan di mana kurikulum dan metode pembelajaran sebaiknya disesuaikan dengan konteks lokal dan relevansi kehidupan sehari-hari peserta didik, sehingga pembelajaran maupun pemberian layanan BK ini menjadi lebih bermakna dan aplikatif. Secara kesimpulan, refleksi ini menekankan pentingnya untuk mendesain pendidikan di Indonesia ini agar lebih berorientasi pada kebutuhan peserta didik atau yang biasa disebut dengan istilah student center, dan fokus pada pengembangan karakternya, bagaimana membangun karakter peserta didik ini menjadi lebih baik lagi, lebih kuat lagi, tangguh menghadapi tantangan di masa depan, serta pendidikan yang lebih kontekstual, di mana dalam penyampaian materinya itu mengikuti prinsip-prinsip lokal dan relevansi. Nah, dengan mengikuti beberapa hal tersebut, saya rasa pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dalam memenuhi tujuan-tujuan pendidikan yang lebih holistik lagi dan relevan bagi peserta didik, serta membantu mereka berkembang tidak hanya sebagai pelajar, tapi juga sebagai individu yang bermanfaat bagi masyarakat.
Nah, saya menyadari bahwa untuk menjadi guru profesional, saya harus yang pertama terus meningkatkan kompetensi dan keterampilan dan pengetahuan saya, selalu memperbarui atau mengupdate pengetahuan di bidang yang saya ajarkan, terutama bimbingan dan konseling, serta memahami perkembangan terbaru dalam pedagogik dan teknologi pendidikan dengan upaya mengikuti pelatihan, seminar, workshop, dan membaca literatur terkait. Yang kedua adalah membangun keterampilan dan memberikan layanan yang efektif, di mana dengan cara mengembangkan berbagai metode layanan ataupun menggunakan variasi metode layanan yang tidak hanya itu-itu saja, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, termasuk penggunaan metode layanan yang inovatif dan menarik seperti saat melakukan layanan bimbingan klasikal bisa menggunakan metode layanan PBL ataupun PJBL seperti itu. Yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan komunikasi dari interpersonal, di mana mampu berkomunikasi ini diharapkan kemampuannya bisa lebih jelas dan lebih efektif, baik dengan peserta didik, rekan kerja, maupun orang tua. Selain itu, penting untuk mengembangkan hubungan yang positif dan saling menghargai dengan semua pihak. Selanjutnya, 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai guru. Yang pertama adalah mengenali dan memahami kebutuhan peserta didik secara individual, memahami kebutuhan, minat, kekuatan, dan tantangan mereka dalam belajar. Yang kedua, membangun hubungan baik dan kerjasama dengan rekan kerja, warga sekolah, orang tua, stakeholder, dan masyarakat. Yang ketiga adalah mengembangkan dan mengoptimalkan keterampilan teknologi untuk memfasilitasi proses pemberian layanan pendidikan dan kelancaran administrasi. Nah, beberapa hal ataupun 3 hal ini yang telah saya tuliskan merupakan hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya menjadi seorang guru. Di mana dapat saya simpulkan ketika memulai karir sebagai guru, fokusnya pada pengenalan ataupun memahami kebutuhan peserta didik secara individual dengan membangun hubungan baik dan kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, dengan mengenali kebutuhan siswa, saya pastinya akan dapat menyediakan layanan yang lebih efektif dan responsif kepada peserta didik, membangun hubungan baik dengan rekan sejawat, rekan kerja, orang tua, dan masyarakat ini tentunya akan memperkuat dukungan dan kolaborasi yang esensial untuk keberhasilan pendidikan, serta dengan mengoptimalkan keterampilan teknologi, pastinya akan membantu saya untuk terus berlatih, terus mencoba dan memanfaatkan alat-alat digital, alat-alat modern saat ini ataupun platform online yang tersedia untuk mendukung pemberian layanan dan kegiatan administrasi di sekolah. Selanjutnya, sebagai guru profesional, saya akan melakukan yang pertama, melakukan setiap tugas dan kewajiban dengan dedikasi tinggi, ketulusan hati, dan komitmen yang kuat. Yang kedua, saya akan melakukan upaya secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik, sehingga mereka dapat mencapai potensi penuh dalam belajar. Yang ketiga adalah saya akan melakukan aktif mengembangkan diri, baik dalam bidang akademik, dengan menambah pengetahuan dan keterampilan baru, maupun dalam bidang non-akademik. Nah, di sini saya nantinya sebagai calon guru profesional akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan dedikasi tinggi, ketulusan hati, dan komitmen yang kuat, di mana hal tersebut tercermin dalam etika kerja yang luar biasa dan sikap yang berorientasi pada layanan peserta didik. Nah, upaya-upaya tersebut untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan pendidikan, memastikan bahwa saya memberikan pengalaman belajar yang terbaik, yang bermakna bagi peserta didik.
dan tentunya mampu membantu mereka untuk mencapai tugas perkembangannya secara optimal. Selain itu, dengan aktif mengembangkan diri dalam bidang akademik dan non-akademik, hal tersebut akan menunjukkan komitmen untuk pertumbuhan pribadi dan profesional yang berkelanjutan, yang pada akhirnya juga akan berkontribusi pada kesuksesan saya sebagai seorang pendidik. Sekian yang dapat saya sampaikan, sedikit closing statement dari saya, bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh dan setiap langkah kecil mendekatkan pada kesempurnaan. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.